persidangan kemarin Putri Chandrawati tertunduk ketika Ibu Joshua menyampaikan tentang anaknya, membesarkan anaknya dan harapan terhadap anaknya. Sesama perempuan, Putri Chandrawati mengakui kesalahannya. Namun di sisi yang lain, Ferdy Sambo kok masih mengatakan ada pelecehan seksual. Bagaimana ini yang terjadi? Apakah memang terjadi pelecehan seksual atau pengakuan kesalahan Putri Chandrawati itu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Putri Chandrawati sudah terlihat dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Ferdy Sambo merasa masih benar. Ayo kita baca di beberapa media dan bagaimana orang tua Brigadir J terkait dengan hal ini. Pertama kita lihat di Kompas, saat Ferdy Sambo ngotot di depan orang tua Brigadir J soal motif habisi sang ajudan. Selanjutnya di Kompas juga, Ferdy Sambo tetap tekankan kekerasan seksual. Pakar hukum urusan mayat jangan bicara soal syahwat. Oh, ini pengacaranya keren, cadas. Jangan bicara soal syahwat. Selanjutnya juga di Kompas, gara-gara Susi motif rekayasa Ferdy Sambo dan Putri bisa terbongkar. Dan yang terakhir di Detik, Ferdy Sambo ke ayah Ibu Joshua, saya salah, saya akan tanggung jawab. Pilih yang mana? Yang pertama dan akhir asik ya kelihatannya. Yang pertama Ferdy Sambo mengatakan bahwa ini terjadi pelecehan seksual, mendasarkan kebenarannya, tapi Putri sudah mulai mengaku kesalahannya. Ayo kita baca pertama di Kompas dahulu terkait dengan bahwa Ferdy Sambo tidak merasa bersalah, tapi ini begini ceritanya. Saat Ferdy Sambo ngotot di depan orang tua Brigadir J soal motif habisi sang ajudan. Jakarta, ruang sidang Umar Sino Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi saksi bisu saat terdakwa dugaan pembunuhan berencana. Ferdy Sambo tetap berkeras tentang alasan dia menghabisi Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu disampaikan Sambo saat menanggapi kesaksian dari orang tua mendiang Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosi Huta Barat. Dalam sidang lanjutan kemarin, menurut Sambo, dia murka karena perlakuan sang ajudan kepada istrinya Putri Chandrawati. Dalam persidangan kemarin, sambil nampak lebih bisa menahan kesedihan ketimbang sang istri yang nyata sepanjang sidang meneteskan air mata ketika menyampaikan kesaksian. Tidak seperti saat bersaksi dalam sidang Barada RE pada pekan lalu, di mana Samuel dan Rosti sama-sama bercucuran air mata dalam menyampaikan keterangan. Di ujung persidangan sambil memberikan sejumlah pernyataan yang ditujukan kepada Ferdy Sambo atas seizin hakim. Jadi bagaimana kebalikannya peristiwa ini Pak Ferdy Sambo? Jadi saya jadi Pak Ferdy Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya atau nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaannya? Begitu juga kepada Ibu Putri. Kemudian hakim memberikan kesempatan kepada Sambo untuk memberikan pernyataan sebelum sidang diakhiri. Dalam pernyataan, Sambo mengawali dengan menyampaikan permohonan maaf dan menyesal atas kematian Joshua. Bapak dan Ibu, saya sangat memahami perasaan Ibu dan saya mohon maaf atas apa yang terjadi. Akan tapi, ketika melanjutkan pernyataannya, nada suara Sambo meninggi, dibarengi dengan sorot mata yang tajam dan agak
melotot ke arah Samuel dan Rosti. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi. Di awal lewat persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak ke istri saya. Itu yang saya sampaikan dan kita akan buktikan di persidangan. Saya yakin saya berbuat salah dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya juga sudah meminta ampun terhadap Tuhan. Sementara itu Putri berperan sebagai melaporkan dugaan pelecehan. Dan kalau kita melihat di detik di akhir tadi, Ferdy Sambo ke ayah ibu Joshua, saya salah, saya akan tanggung jawab. Ini yang sebagaimana bapak dan ibu Joshua. Saya sangat memahami perasaan bapak ibu. Saya mohon maaf. Saya sangat menyesal. Saya tidak mampu mengontrol emosi. Di awal persidangan saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi akibat dari kemarahan saya. Mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ini adalah pernyataan seorang hakim. Ferdy Sambo dan Putri didakwa pembunuhan berencana. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi dalam proses persidangan kemarin, Ferdy Sambo merasa bersalah. Intinya adalah tidak bisa mengontrol emosi. Dan dia bertanggung jawab. Tetapi masih alasannya karena terjadi pelecehan seksual. Apakah ia terjadi pelecehan seksual? Putri Tranjawati pun juga meminta maaf. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau melihat apa yang disampaikan dalam persidangan, berbagai saksi-saksi, berada E ataupun lainnya, atau Susi pun yang berbohong, tidak ada terlintas Joshua itu melakukan pelecehan seksual. Tetapi ini adalah memang terjadi kemarahan dari Sambo terhadap Joshua, sehingga Ferdy Sambo tidak bisa mengontrol ini ada apa. Mulai awal juga sudah jauh ada kemungkinan terjadi, karena keberadaan Kuat Ma'ruf sangat kuat di dalam rumah tersebut. Seakan-akan dia bukan seorang supir, tetapi mempunyai kekuatan besar di balik Putri Candrawati. Kita fokusnya pada kesempatan ini, kemarahan Ferdy Sambo tidak mampu mengontrol sehingga dia membunuh Brigadir J. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, emosi itu yang menjadi tema, yang menjadi tumpuan kesalahan pada kesempatan ini. Seakan-akan ya karena tidak mengontrol emosi. Jadi emosi itu lebih dari segala-galanya karena tidak bisa dikontrol. Apalagi seseorang yang mempunyai jabatan. Oh, ini seperti ceramah saja ya. Ferdy Sambo itu kan kalau ngomong di kepolisian itu kan maha tinggi, maha dasar, bahkan bisa menjadi calon Kapolri. Namun karena ini temanya, maka bisa-bisa hilang. Kita tahu bagaimana kilometer 50 yang Ferdy Sambo di dalamnya. Semuanya bla 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 tentang kilometer 50. Judi online yang sampai Aiman ancur dari Kompas TV, sampai kemudian mengundurkan diri program Aiman yang waktu itu kan menampilkan sebuah penelusuran bagaimana judi online yang luar biasa dan uang keuntungan kepada atau tersharing
kepada oknum-oknum kepolisian. Nah, itu apakah iya atau tidak? Aiman sudah menjawab. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kembali kepada tema tentang tidak mampu untuk mengontrol emosi. Hari ini atau kemarin, temanya adalah tidak mampu mengontrol emosi. Padahal kalau kita bandingkan pada awal, tidak ada kata-kata itu. Tidak ada pernyataan saya bersalah. Kita masih ingat, pada awal terjadi pembunuhan itu seakan-akan tidak ada masalah. Sekian hari tidak ada pemberitaan di rumah Sambo bahwa ada sebuah kematian. Namun beberapa hari kemudian muncul, yang terjadi adalah terjadi tembak-menembak antara orang-orang yang di dalam rumah tersebut. Temanya adalah karena ada pelecehan seksual. Namun Baradae RE itu selanjutnya bisa mengklarifikasi bahwa Joshua tidak pernah menyentuh dalam artian yang pelecehan seksual. Ini kan menjadi sesuatu. Dan dalam perjalanannya atau sebelum kemudian perba bahwa Kapolda Jakarta sampai bercipika-cipiki untuk seakan-akan memberikan perhatian kepada Sambo. Ini adalah sebuah bencana dan itu adalah seakan-akan terjadi karena pelecehan seksual, sehingga kemudian terjadi pembunuhan. Dan selanjutnya, jadi kalau tema-tema kemarin adalah tema-tema pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Hal itu sekarang berubah terhadap tidak mampu menahan emosi. Mungkin dalam persidangan selanjutnya akan berubah lagi. Siapa yang disalahkan dalam prosesnya? Emosi dirinya yang disalahkan pada kesempatan ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita ikuti saja terus persidangan. Hari demi hari, sidang demi sidang, akan muncul hal-hal yang baru menarik kita ikuti. Namun yang menyenangkan kemarin, Ferdy Sambo mengakui kesalahannya ketika ada tema ini adalah pembunuhan berencana. Nah, itu yang menjadi persidangan selanjutnya. Kalau terjadi pembunuhan berencana, ya sangat normal kedua orang ini, maka menjadi atau maksudnya hukumannya ya hukuman mati. Meskipun mungkin ada pro dan kontra ya, hukuman mati itu ada yang tentunya temanya hak asasi manusia itu dilarang. Tapi ada sebagian yang sangat setuju karena supaya tidak terjadi lagi yang namanya pembunuhan berencana. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Emosi tidak mampu menahan emosi menjadi korban, sebagai menjadi tameng seakan-akan dia tidak bersalah karena tidak mampu menahan emosi itu. Hanya sekarang itu yang kita berikan garis bawah, keberadaan pelecehan seksual apakah benar ada ataupun tidak. Tapi sekarang yang dipertahankan itu oleh Sambo, begitu juga Putri. Namun pada RE ataupun Susi sudah tidak, meskipun Susi berbohong, satu demi satu akan terkuak terkait dengan kesalahan tersebut. Menarik persidangan untuk dilihat oleh semua orang, sehingga menjadi pembelajaran bagi siapapun meskipun mempunyai jabatan tinggi di berbagai tempat. Kebenaran akan tetap hadir. Kebenaran akan diperjuangkan oleh para pencari kebenaran, dan perencanaan jahat, skenario jahat akan terlihat dalam proses itu semuanya. Siapapun tidak akan bisa menghalangi terhadap kebenaran, hadirnya kebenaran itu, karena pasti semua pro terhadap kebenaran.
Kita ikuti jalan persidangan selanjutnya. Ferdy Sambo, Putri Candrawati adalah yang paling bertanggung jawab terhadap ini semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.